Dia dapetin Oke, privilege yang kita lanjut di baik banget game untuk, kedua ya guys ya, sesi antara farming Onyx laning-nya dan Filipin melawan join-nya pun di waktu yang tepat EVOS sehingga kontribusi damage-nya nggak ada Esport yang ya. bisa Oke, nge-handle juga nih untuk teman-teman dari EVOS Esports. Dan jadi kita di akan game move on pertama tentunya untuk game yang dimenangkan oleh pertama. Onyx So, Filipin ya. kita langsung Dan terbang aja langsung ke aja game kita yang kedua masuk untuk ke melihat drafting pace-nya. Onyx drafting PH quest-nya ya. berada di Kita area first masuk ke pick, masih person mengarah ke area respect band dari Alpha dan band. juga Herald. Sedangkan dari Menurut kalian EVOS, menang mana nih mereka guys coba di untuk game nutup ke area Chushin kedua ini guys, dan antara Tani. Onyx Next Esport step-nya melawan mau coba untuk nutup ke area siapa nih? So far EVOS ya. dari EVOS teman-teman Esport guys. Onyx PH, mereka bisa Onyx mempersempit ke area power dari mungkin mid lane atau Granger. Onyx Filipin ya. Mungkin karena gold laner yang paling happening juga masih di Harit Granger untuk sekarang. Cuman agak bingung ya. Kalau ngomongin Kelra, powernya ya retail salah satunya. Terus ada Beatrix juga, Beatrixnya Kelra yang bagus banget. Cuman gue kaget sih, dia nggak mau ambil Harit. Bahkan kayak gue ngikutin Kelra ini dari sebelum dia Menurut juara kalian di mana season nih? Kalian kemarin-kemarin, bisa tuliskan Haritnya di tuh kolom overpower. komentar. Cuman ya mungkin Nanti pertukarannya kita balas bakal dengan nggak video bagus YouTube sih kalau guys memang ya. mereka lepasin juga gitu kan. Dan Eve, hero-hero high ground yang memang ditargetin banget nih sama Onyx PH, nggak boleh dikasih Dan lepas yang untuk belum go. subscribe silahkan di Sedangkan dari subscribe EVOS, dan nyalakan tombol loncengnya mereka guys. mau coba untuk ngarah kemana nih arah bandnya nih? Respect kah ke King Kong dengan Shuyo-nya tadi, atau justru Granger yang tadi kita bahas, mereka yang coba untuk tutup di game kali ini? Sebenarnya masih luas banget sih untuk posisi hero yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Menghindari first pick keyword yang bisa diamankan oleh Onyx. Kira-kira mereka consider apa nih dari coach strategi Coach G untuk EVOS? Mengarah ke area Joy-nya terlebih dahulu. Justru Joy yang tadi sempat diamankan oleh Hanavel. Joy, ya rotasi Joy juga memang perlu diwaspadai sih. Dan sekarang terbuka nih, apakah ngambil ke arah Granger terlebih dahulu? Ini dipancing Granger ini. Mau di-match upin Hayabusa mungkin? Karena Hayabusa tipikal yang gampang banget untuk terobos langsung ke belakang kan. Tahu mau ditukar dengan kayak tadi lagi Lui Super Fridge, Lui yang masih terbuka. So far juga masih ada Hilda, tapi Shuyo ya itu expensive untuk dilepas tampaknya. Satu hero King Kong lagi yang kembali menjadi prioritas dari Onyx PH. Sedangkan dari EVOS, Lui yang sempat diduga untuk Onyx bertukar posisi untuk Cloud ya berarti di game kali ini. Mau disandingkan dengan apa? Granger-nya justru diamankan oleh EVOS. di night pick ya. Tadi gue sempat bahas sih kalau sebelum draftnya mulai di match kita yang kedua. Ngelihat dari Lui-nya Super Friends, kayaknya pilihan yang terbaik itu di night pick. Ban atau di night pick. Ketika nggak bisa di ban, ya udah di night pick aja. Chow yang akhirnya diamankan kembali oleh Onyx PH. Ini harus benar-benar antisipasi mid lane-nya nih. Jangan sampai Onyx dapat lagi mid lane burst damage buat kombinasi bareng sama Chow-nya. Karena itu bakal berjalan dengan sangat-sangat bagus. Asli sini dari tadi kita lihat sinergi synchronize khususnya juga ya dari Brusco punya capability yang sulit dikalkulate oleh EVOS. Ini sih yang perlu dibenahi ya, berarti dengan match up lagi-lagi Chow di game yang kedua. Cuma satu hero di layer pertama untuk EVOS Esports. Mereka mau make sure ngambil ke area junglernya dulu, itu dia Hayabusa yang tadi sempat di-mention juga oleh Lim kembali diamankan. Dan lagi-lagi assassin power berarti untuk Hanavel ya. Dan secara cepat dari EVOS kembali mendenial pain dengan adanya hero Lucas yang tadi sukses dibawakan juga oleh Onyx PH ya di game yang pertama tadi. Oke. Kalau ngeliat dari draftnya mungkin memang EVOS udah ngeprediksi. Gua rasa EVOS pun sadar 3 hero awalnya Onyx bakal ke arah ini. Dia tinggal tutup sekarang ke arah experience-nya Lucas, Povius mungkin. Kalau kita bahas soal Kirk, berarti kayak Gatot Kaca juga mungkin bisa ya. Jadi opsi untuk banningnya atau larinya bakal ke arah mana? Ke arah Khalid kah? Khalid, masih ada Edith, so far masih belum ada Hylos yang absen. Bahkan Hilda pun masih open ya mungkin yang bisa di denial, tapi Tigreal terlebih dahulu yang tadi sempat dimainkan oleh Tony juga. Coba Tony memang tutup ya opsinya. Dia dari sebelumnya juga suka banget main Tigreal sih memang. Dia combo-combo pakai Tigreal terus-terusan. Sementara untuk band terakhir nih, masih kayaknya Povius opsi oke sih. Atau mau dia Povius opsi paling oke. Sebenarnya dia bisa di naik pick juga gue pikirnya.
apakah memang Povius hero yang tepat nih buat main bareng Loi, bareng Granger. Mendingan cari kayak Gatot Kaca sih atau Hylos yang lebih keras lah hitungannya. Atau Veldora mau pakai damage kah? Veldora lumayan identik loh dengan editnya. Edit ya. Iya. Tapi masih ada chance untuk ditutup sebenarnya oleh Onyx PH ya kalau mereka notice ke area tersebut. Untuk banning phase-nya apakah akan mengarah ke area hero-hero badan lagi? Either Glue mungkin, Gatot. Tapi Hilda yang akhirnya menjadi pilihan untuk di-ban oleh teman-teman dari Onyx PH, sedangkan dari EVOS prioritasnya mengarah ke area mana dulu? Mereka belum punya XP dan juga roamer. Velos Gatot? Gatot. Oke. Ini Gatot di Epic yang bagus sih menurut gua. Karena kalau Gatotnya ada di Onyx PH, sisinya mereka cukup jadi nutup yang tadinya kurang. Jadi nggak mengandalkan Chow seorang doang. Tapi tutupnya pakai apa nih? Khaled kah? Tutup Khaled atau dia tutup pakai Teris lah kah? Teris Dia ya butuh yang sambil semi badan soalnya kan. dari Onyx PH. Kita dikejutkan dengan apa? Khalid apa nih yang jadi pilihan nih untuk Kirk ya? Kira-kira opsi mid lane-nya juga sejauh ini masih ada Vexana, Parsha juga masih bisa kembali dimainkan juga setidaknya untuk ngecek area dari rumput dari Feathered Astrix yang dia miliki nantinya dari Super Friends. Tapi pilihannya mengarah ke area fail. Hylos diambil. Wow, fail. Gue sempat berpikir Valentina nih pilihan yang oke lah maksudnya gitu kan. Karena nggak di-ban juga dari Valen ya. Atau kalau memang mau ditantang iyalah Parsha lah, tantang balik lah Hayabusanya, pancing Hayabusanya ke arah Parsha. Ternyata fail lebih menantang lagi. Nice. Yang dimana fail pun nggak ada. Ya Parsha masih ada wings by wing lah. Fail nggak ada, dia cuma punya pasif yang bikin lari dia lebih cepat. Tapi yang pasti wind blow-nya juga ini bisa jadi cancellation yang bagus. Dia bisa pegangin area. Jadi seandainya teleport nanti dari Claw kelihatan 3 orang di sana, Windstorm itu udah jadi solusi terbaik. Ini dia satu hero terakhir dari EVOS Esports. Mereka belum memiliki karya power dari The Roam atau XP karena Gatotnya masih quite flex dan pilihannya mengarah ke area Cici, mau coba untuk maksimalin karya power dari zoning out dan sepengetahuanku juga ini jadi pegangan dari Veldora juga untuk Cici-nya ya. Jadi apakah ini akan menjadi jawaban juga nih untuk EVOS Esports, the power of kepepet. Mereka butuh satu kemenangan untuk memaksa kita semua masuk ke game yang ketiga. Atau ternyata dari Onyx PH berkata tidak dengan ngebawa karya fail dan satu kombinasi high loss-nya juga di game kali ini mampu untuk membawa Onyx PH mengantongi kemenangan 2-0 di match kita yang kedua. Bentar, dia nunjukin HP ke kamera, maksudnya ini bang saya yang main gak ada yang joki. Pertanyaan gue cuma satu. Apa tuh? Kalau memang dia joki, siapa yang mau jokin dia? Siapa yang mau jokin M Series juara? Siapa? Siapa? Gak ada sih. Angkat tangan semua gak sih bang? Makanya dia ya seakan-akan nunjukin nih bang, saya bener main bang, saya gak joki bang. Iya bang, gak ada juga yang mau jokin lu bang, lu udah yang tinggi bang, udah main bang. Vibes-nya chill banget sih dari awal ya untuk Onyx Philippines ya. Dan kita akan lihat dengan gaya permainan ganas mereka, apakah teman-teman dari EVOS Esports mampu untuk mencuri satu poin atas Onyx PH. So without any further ado, let's get jump to the line of down. Show-nya pakai highlight. Oke. Berarti show-nya memang akan ada di arah XP lane. Menangin gerakan versus Gatot Kaca. Menjadi opsi yang cukup bagus menurut gua. Pilihan yang cukup oke juga. Dan kalian bisa lihat dari King Kong, dia nggak pakai mode fighternya tadi kawan-kawan. Dia pakai mode assassinnya. Karena kalau dihitung dari waktunya, apalagi sendirian, itu bakal lebih cepat buffnya. Beda beberapa detik sih. Tapi dia nggak pakai mode yang pedang ya. Dia pakai mode yang dagger. Wah itu lumayan sih dengan waktu tersebut dia terpantau. Wow, Katana City dari player kami belum Onyx Philippines. Oke, King Kong memang nggak pakai seasonal hunter kah? Dia pakai weapon master. Ya. Oke, jangkauannya mungkin ya kalau dibilang lama banget nggak juga sih. Tapi ada yang gak lama hampir tumbang ya dari Cloud Kuntuknya masih bisa regen, masih bisa mundur dengan selamat juga. Terpaksa untuk ngebait karya Purify dan ada gerakan juga di ada bottom lane yang nyaris menembakkan karya Kirk. Sedangkan Brusco kali ini tersayat dengan karya Shadow Kiru yang diaktif oleh Annabelle. Terbait tapi Brusco masih bisa bertahan di area mid lane. Kalau shadow-nya habis di waktu yang gak tepat, kayak tumbang tuh Annabelle. Asli. Tapi ya mungkin geng-geng Kara Goldman juga bisa jadi solusi dapet Tony. Oke, King Kong yang selalu perhatikan di 2 game nih, kita udah lihat 2 game kan. Gue lihat dari final M6, King Kong trapnya tuh di mid sebelum
Turtle pertama muncul. Jadi dia mainnya di arah mid, dia bikin super fringe-nya enak, dia bikin roamernya Brusco tuh enak. Dia yang pegang rumputnya. Setelah dia rotasi dari mid, dia lihat jungle mana yang spawn duluan, dia datang. Kayak gitu terus. Itu jadi repetitive move yang works ya so far untuk King Kong. Yang dimana juga kali ini Turtle dipegang kendali penuh oleh Onyx Philippines Banget gak kredit. tanpa Oh, adanya saya serangan tersebut. Karena lihat distraction yang diberikan juga lumayan buat Anavel dan Cloud babak belur. Dan akhirnya membuat teman-teman dari EVOS harus lumayan kembali merugi karena belum ada satu perolehan poin untuk pertukaran dari EVOS Esports. Ini Anavel low banget HP-nya, banget Shadow Kill. Dipaksa untuk sekalian clear ke arah buff-nya. Datang lagi dan panis ke arah Brusco kah? Ini bisa jadi satu opsi yang baik, namun hadir di bagian belakang King Kong. Kelokon menjadi santapan yang sangat-sangat empuk, namun stun lagi keluar Anavel. Menjadi korban kedua. Dan bakal dive lagi sepertinya stunnya keluar. Tony bakal jadi target pertama Niki. Terkena wind blow juga dan hilang. Triple kill diamankan oleh King Kong. Wow, itu move yang gak logis dari pemain-pemain Onyx PH. Brusco yang nyaris tewas, tapi follow up di waktu yang tepat justru membuat akhirnya triple kill menjadi penutup bagi King Kong di area lini pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Esports. Dan tidak hanya sampai di situ, satu gerakan coba untuk diupayakan nampaknya dari EVOS dengan area dispersion moment mengunci di sosok Kelra. Tapi lihat bagaimana King Kong mengamuk menukar nyawa god lane-nya dengan unstoppable moment. Cloud nampaknya harus menjadi korban kedua. Triple kill kembali akan diamankan, tapi nampaknya Tony to sustain dan masih bisa selamat di area top lane. Anavel langsung mencari space nih, dia langsung masuk ke jungle dari Onyx PH. Pokoknya dapetin farmingan sebisa mungkin. Karena ya dari damage-nya Anavel sekarang masih terlihat kurang. Kecuali dia gengnya ke arah ya Kelra masih cukup. Dan Kelra juga sprint kok, maksudnya kayak Shadow Kill itu bisa dihindarin pakai flicker gitu kan. Karena memang terlalu cepat di flickerin jadi nggak sempat untuk lanjut dari Shadow Kill-nya. Kalau sprint harusnya masih nempel. Jadi kayaknya opsi terbaik untuk sekarang memang masih untuk lepas objektif Turtle dan ambil kill ke arah atas. Cuma Onyx harusnya sadar juga sih, dia nggak bakal buru-buru setup ke arah Turtle-nya. Mereka benar-benar perlu pertimbangan banget dengan disiplin yang tinggi, mengunci dulu seorang Anavel, ditendang dengan ya satu buat wave, Dragon tewas sudah Anavel, dan nampaknya masih belum ada pertukaran yang bisa diamankan oleh EVOS Esports dan tidak banyak selain mundur nampaknya yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS. Level 9. Ya lagi-lagi ya kita melihat pattern yang sangat-sangat cepat. Walaupun gue suka sih gerakan Anavel, walaupun di awal tadi ya dia seperti nyebrang. Cuma memang dari Oni ketika ada jungle yang diambil, mereka akan coba untuk gerakan bareng langsung ngambil jungle lawannya juga. Makanya pertukarannya selalu gak adil. Diversion, teleport ke arah belakang. King Kong sadar sepertinya gak mau gerak ke bagian bawah juga. Ambil jungle sih, itu doang satu-satunya opsi. Yes, dia mementingkan untuk mengamankan karya another keuntungan ya. Sedangkan dari Kirk sudah mulai menendang. Lihat bagaimana King Kong juga coba untuk memberikan satu buah follow up Shadow kiri dibuka mengarah ke area beberapa pemain dan nampaknya Anavel tersendat. Godlike berhasil diamankan dan Anavel masih coba untuk berupaya melarikan diri. Nampaknya satu pemain hilang untuk Nothing. Wow, ini juga dari claw-nya di mirror loh. Bener-bener di screening sama Super Friends yang nge-screening. Jadi benar-benar kayak gak ada jalan untuk rotasi dengan cepat dari teman-teman EVOS. Dan lagi zoning out terjadi. Wow. Knock up yang begitu baik masuk dari King Kong. Kali ini Niki hilang. Purify pun gak menyelamatkan hari dari Niki. Wow, masih dengan permainan yang tidak ada belas kasih nampaknya dari Onyx PH memegang karya Anavel yang harus tumbang again and again di kali ketiga. Dan nampaknya Dwarf Dragon membuat akhirnya chain killer, double kill berhasil disecure oleh seorang Brusco. Wow, ini tengahnya juga kebuka dan wow, gue ngeliat ini gold yang sangat-sangat ekstrim. 7.000 gold di menit yang baru mau masuk ke menit yang ke-6. Ini terlalu mendominasi. Bahkan kalau ngomongin soal winning condition, mungkin dari Kelongkun satu-satunya Diversion yang mungkin bisa nge-shutdown King Kong atau Kelra yang seperti kita lihat sekarang di sisi samping. Brusco lah yang menjadi target pertama, tapi mereka jujurnya perlu kill yang lebih mahal dari Brusco. Wow, perlu aura juga kan Perlu yang lagi kayaknya watch party di bawah sini nampaknya ya. Perlu aura ya, Ada bukan Bang Aura. jangan mode Mas Eko. Karena saya nonton mode Mas Eko saya kecewa. Ya mode aura yang kita butuhkan. Waduh, Tapi butuh sepertinya aura. dari ekspresinya agak sedikit sakit kepala sepertinya ya. Mas Eko melihat permainan dari EVOS. Lumayan kunang-kunang nih ya, karena 6 menit berada di under pressure sih lumayan untuk EVOS sendiri ya. Dan kayaknya terancam untuk ngambil karya turtle-nya juga sulit.
karena nggak banyak selain split push juga tuh dari Anavel yang ada di area top lane. Tapi ngelihat Anavel yang muncul, kayaknya bakal langsung ditabrak sih di objektif lainnya gitu kan. Turtle-nya langsung dikuasai juga, dan nggak ada opsi untuk fight gitu, nggak ada opsi untuk fight back. Goldnya akan tetap diunggulin, walaupun ya gold Anavelnya naik, tapi gold teman-teman EVOS lainnya itu akan stuck. Mereka akan berbagi bahkan, itu yang membuat item sama-sama nggak ada yang jadi. Iya. Anavel di level yang ke-9, lagi-lagi King Kong di level yang ke-13. Wow. Timpang sekali ya, kesenjangan sosial kembali tercipta untuk match kedua. Nampaknya Tony kali ini coba untuk mulai memberikan satu buah serangan distraction ke area pemain-pemain dari Onyx PH. Dan Kirk tumbang di tangan seorang Anavel, pecah telur akhirnya untuk sosok jungler dari EVOS Esports. Oke, oh no, Niki, Purify yang berhasil dibait juga EOG. Coba untuk membalas kali ini, namun harus berhati-hati karena perbedaan gold yang lumayan banyak. Tony menjadi korban Super Prince, bakal jadi next target, namun Curtain Call yang connect langsung di backup juga dengan Revitalize. Glorious Pathway dikejar balik seperti dari Veldora. Vengeance dinyalakan, masih bisa selamat dari Veldora. Yes, masih ada napas tambahan yang bisa dihirup oleh sosok Veldora. Itu menjadi poin setidaknya nampaknya untuk EVOS Esports mengurangi serangan-serangan yang bisa diamankan oleh Onyx PH. Dan bicara soal item, terpantau udah ada Blood of Despair juga dari kemasifan yang bisa diamankan lah dari revenue seorang King Kong. Super Prince tertangkap sepertinya sekarang, gak bisa kabur lagi, tidak ada Revitalize, namun Niki menjadi pertukaran kali ini. King Kong satu hit terakhir, Anavel berhasil mendapatkan shutdown-nya. Triple kill, Kelra mengamuk. Apakah masih terusin ditabrak lagi kah? Karena Kirk dengan jet gundulnya Maniac bakal jadi Savage seperti Claw. Satu hit terakhir bakal ditabrak lagi dan Savage. Kelra walaupun tumbang tapi wipeout. Terjadi EVOS semakin terpuruk. Wow, itu dia Savage pertama di challenge season diamankan oleh sang monster God Laner standar kita Kelra di area sisi teamfight. Untuk teman-teman dari EVOS Esports, shutdown memang berhasil diamankan oleh sosok Anavel, tapi apa daya ketika pertukaran yang harus diamankan dan ditelan oleh EVOS tidak begitu adil. Dan nampaknya ini masih belum bisa menjadi jawaban untuk EVOS masuk ke area Lord, karena memang ada satu buah diversion entah mengarah ke area manakah. Dan oke, udah di dua pemain nampaknya yang sudah ngecamp di area rumput, 3 bahkan ya, yang dimana teman-teman dari EVOS mereka mau coba untuk brand contest nampaknya untuk di Lord kali ini. Tapi jujurnya ya, dari tim fight tadi, goldnya ketarik sama EVOS. Shutdown King Kong, shutdown Kelra. Goldnya tadi unggul kan sekitar 6.000 lebih, bahkan 7.000 sampai ke angka 8.000. Sekarang 4.000. Berarti misplaynya lumayan terasa, tapi ya Lord bisa didapatkan secara free. Jadi nggak bisa dikontes juga. Pilihan terbaik adalah defense sekarang untuk EVOS. Mereka punya diversion, mereka bisa kontrol landing jauhnya. Mungkin, tunggu dulu. Nggak boleh sampai mereka kena pick off sebelum Lordnya datang. Karena defensive power yang mereka akan semakin turun lagi. Iya sih, terlalu berbahaya nih ya, zona merah dari EVOS Esports harus mundur dulu, main aman. Twilight Armor sudah di tangan dari Kirk, dan nampaknya ada dorongan dari Wave Minion juga yang bisa dimaksimalkan dari King Kong di area bottom lane. Dan ya, 3 landing push, Holy Crystal di tangan Super Friends. Dan kita akan lihat nih upaya defensif seperti apa nih, pertahanan terbaik adalah menyerang seperti apa yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS, karena nampaknya mereka kehilangan satu member mereka. Anavel tumbang bakal jadi masalah yang lumayan serius. Karena dari Super Fringe juga dia masih ada flicker, nggak gampang untuk ditumbangin, dan satu-satunya bisa mencapai belakang cuma Anavel. Masuk melalui mid lane, best turret bakal menjadi tujuan utama juga. Niki hilang, lagi-lagi Tony sekarang bakal jadi target selanjutnya. Turret bisa dihilangkan juga, bakal dilurusin nggak? Sepertinya nggak boleh terlalu buru-buru, tapi Wild Dragon. Karena Cloakun menjadi korban lagi kali ini, tapi sayangnya Kirk juga menjadi korban 3 melawan 3. Oke, nampaknya 4 pemain dari Onyx PH bakal coba untuk memaksimalkan Sakit rombongan banget. minion yang tersedia. Killing spree berhasil diamankan oleh seorang Kelra. Tony mampu untuk mengunci pergerakan Sudah dari kill. sosok Kelra, tapi lihat bagaimana Super Friends mampu untuk menumbangkan karya satu pemain tersebut, dan one man standing Anavel disusul dengan Niki yang sudah mulai muncul. Mampukah mengusir pemain-pemain dari Onyx PH karena fokus dari Onyx PH adalah memangkas habis base turret yang dimiliki oleh EVOS Esports. Masih bisa bertahan, Cloakun spawn membuat Onyx PH mau nggak mau mereka memilih untuk mundur sekarang. Mereka memilih untuk tahan lagi, tapi perbedaan gold yang tadi ketarik sedikit demi sedikit sama EVOS, sekarang kembali lagi
8.000 gold di menit yang ke-11. Masuk di menit 12 pun ini masih menjadi angka yang terlalu jauh. Belum lagi kita bahas soal perbedaan level, tapi Diversion saja. Dan nampaknya mengunci sosok Kirk yang hilang dari pemain Onyx PH. Tapi Onyx PH mereka menolak untuk mundur, memberikan satu buah serangan balik dan mampu untuk menukar nyawa dari Kirk dengan adanya Tony yang tumbang begitu saja. Dan lihat posisi dari seorang King Kong memberikan serangan kejutan mengarah ke area Annabelle. Tapi Annabelle sigap mundur dengan selamat, tapi tidak dengan area Veldora yang harus hilang di tangan seorang Super Fringe. Dan kali ini Claw dengan Purify-nya yang sudah langsung digunakan, tumbang juga 3 member hilang. Base-nya mulai terbuka, Annabelle gak bisa untuk bertahan. 2-0 Onyx PH masih terlalu kuat. Wow, Onyx PH too strong. Masih dengan vibes dan ambience yang super